Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat bangun di pagi hari yang indah ini. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Mohon rahmat dari Allah Roh Kudus agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan mencari tanah liat. Terambil dari Yeremia 18 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, marilah kita merenungkannya. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, pastilah kita pernah bertemu dengan orang yang egois dan juga keras kepala. Dan juga di antara orang tersebut pastilah ada orang yang pernah berkata demikian. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka saya pun tidak mau berubah. Saudara, jikalau orang tersebut adalah umat pilihan Allah, maka kemungkinan besar orang tersebut akan dihancurkan oleh Allah seperti tanah liat. Maksudnya dihancurkan di sini bukan artinya dibinasakan, tetapi dihancurkan kepribadiannya, dihancurkan karakter-karakter negatifnya, sehingga orang tersebut dapat berubah dan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau misalnya kita melihat pembacaan dari Yeremia yang kita baca, ayat pasal 18 ataupun pasal-pasal sebelumnya, kita dapat menemukan bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang mengatakan kepada umat Allah, kamu itu loh sebenarnya sudah diberikan peringatan, sudah diberikan teguran oleh nabi-nabi, tetapi kamu tidak mendengarkan. Maka umat Allah, dikatakan oleh Allah sendiri, akan diremukkan seperti tanah liat. Di sini Tuhan memposisikan diri sebagai tukang periuk. Kalau saudara cari di Google ataupun di YouTube, jika ada produk kesenian dari tanah liat yang sudah jadi, yang sudah mengeras, namun ternyata ada cacat produksi. Mungkin saja misalnya seperti ini, mulut dari guci tanah liat itu terlalu kecil. Atau mungkin saja bukan terlalu kecil, malah terlalu besar. Intinya ketika produk kesenian dari tanah liat itu sudah jadi, sudah mengeras tetapi cacat produksi, lalu bagaimana caranya seorang seniman tukang periuk itu membentuk ulang tanah liat itu? Caranya adalah dihancurkan, lalu kemudian dia direndam, hancuran-hancuran dari serpihan-serpihan tanah liat itu, agar dia kembali menjadi lembek seperti tanah liat yang pada awalnya itu. Barulah kemudian tukang periuk itu atau seniman tersebut kemudian membentuk kembali tanah liat itu menjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi mungkin ada yang bertanya begini, bukankah di Yesaya 42 ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Lalu bagaimana caranya kita mengkaitkannya dengan Yeremia 18 ayat yang ke-6? Nah, di sini ada dua orang yang berbeda versi. Kalau misalnya kita melihat versi orang yang dari Yeremia 18 ini, kita dapat mengetahui bahwa orang yang dimaksudkan itu adalah orang yang keras hatinya, yang selalu menentang Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita melihat di Yesaya 42 ayat yang ketiga, di sana digambarkan bahwa orang yang versi orang berikutnya ini adalah orang yang putus asa. Jadi bedakan ya, kalau Yeremia 18 itu adalah orang yang keras hatinya selalu menentang Tuhan. Yesaya 42 itu mengatakan bahwa orang yang dimaksudkan itu adalah orang yang sedang dalam kelemahannya.
Selama saya kuliah di STT Saat sendiri, saya selalu diingatkan, dan maksudnya kami semua para mahasiswa itu selalu diingatkan oleh dosen-dosen, jangan sampai Tuhan membentuk kita dengan sangat keras di ladang pelayanan. Kalau mau berubah, kita harus berubah pada saat kita berada di STT Saat sebelum kita keluar dari ladang pelayanan. Karena jikalau kita dibentuk oleh Tuhan ketika berada di dalam ladang pelayanan, pembentukan Tuhan itu akan jauh lebih keras. Makanya terkadang kalau orang sedang berada di dalam keterpurukannya, kesusahannya, bisa jadi Tuhan mengizinkan hal-hal tersebut terjadi di dalam kehidupan orang itu supaya orang itu dapat berubah. Oh, yang tadinya orang itu suka pemarah, kesenggol sedikit sama anak istrinya, lalu dia kemudian meledak. Dan kemudian orang tersebut mungkin saja diizinkan Tuhan mengalami kesulitan ekonomi. Maka orang tersebut belajar bahwa ternyata Tuhan sedang mendidik saya supaya saya itu bisa berubah menjadi lebih sabar. Atau mungkin saja ada orang yang tadinya orang ini orang yang sibuk mencari uang, lupa dengan keluarganya, lupa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan mengizinkan suatu penyakit terjadi di dalam kehidupannya sehingga orang itu harus terpaksa dia merenung di dalam kehidupannya, dan Tuhan sedang mengajarkan kepada orang itu mungkin ada salah satu karakter yang harus dia ubah di dalam kehidupannya. Kedua kasus di atas tidak pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saja ada hal-hal lain di mana Tuhan mengizinkan satu hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita agar kita itu bisa dapat berubah. Maka saya mau katakan kepada saudara sekalian, jangan tunggu sampai Tuhan mengubahkan kita dengan caranya yang lebih ekstrim. Memang Tuhan selalu berada di dalam kehidupan kita, berjalan bersama dengan kita, dan tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Tuhan, dari kuasa Tuhan. Yang dimaksudkan pada hari ini adalah jangan tunggu Tuhan bertindak, tetapi ketika Tuhan sudah berfirman kepada kita pada hari ini, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sewaktu kita menginjak tahun 2024 ini, manakah hal-hal yang tidak baik, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita simpan di dalam diri kita? Saudara, kita harus membuang hal-hal yang tidak baik tersebut. Ketika Tuhan telah berfirman kepada kita agar kita berubah, jangan mengeraskan hati kita. Sebaliknya, kita mau sungguh-sungguh berkomitmen di awal tahun yang baru ini, kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mau hidup semakin serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya adalah tanah liat yang berada di dalam tangan tukang periuk yang baik. Engkau adalah tukang periuk yang membentuk kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah luput di dalam satu kejadian pun di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membentuk kami, umat-umat-Mu yang Engkau pilih, akan Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi itu bukanlah satu bentukan yang buruk. Kami percaya bahwa Engkau akan membentuk kami semakin serupa seperti dengan Tuhan Yesus. Karena itu kiranya Allah Roh Kudus yang melembutkan hati setiap pendengar pada pagi hari ini agar kami boleh dilembutkan hatinya dan kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus agar kami dapat berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya juga yang memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.